Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Ardiansah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3A. Dengan nomor induk mahasiswa 120402013. Dari sini saya akan saya akan membacakan mengenai ayat-ayat jurnalistik, yaitu ada beberapa komponen, ada 7 perintah bagi jurnalistik, 4 larangan jurnalistik, dan 6 media bagi jurnalistik. Dalam ayat Al-Quran, perintah bagi jurnalis yang pertama yaitu semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman, dari Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyatarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa syaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua yaitu tugas jurnalis. Tugas jurnalis menyiarkan berita dalam Quran surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepadamu mereka suatu berita tentang keamanan ataupun kekuatan, mereka lalu menyiarkan, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya atau akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Dan yang ketiga yaitu mengenai tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa yadmuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat yaitu jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja. 'ja'akum fasikum binabbi. 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 'Ja'
binabil fatabayanu atushibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang kelima, yaitu jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Keenam, yaitu jurnalis adil dalam pemberitahuan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddahu wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukalifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu Zalikum wasaqum bihi la'allakum tazakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sebagai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar ingat. Yang ketujuh, yaitu jurnalis selektif dalam menerima informasi. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan pendekatan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan selanjutnya larangan bagi jurnalis. Yang pertama yaitu jurnalis dilarang menerima berita bohong. Dalam Quran surat Nur ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu jannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Yang kedua yaitu jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzimu hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhilat lakumul an'amu ila ma yutla alaikum fajtanir rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu penyembahannya, berhala-berhala yang najis, itu pun jauhilah perkataan dusta. Yang ketiga yaitu mengenai jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Dalam Quran surat An-Nur ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azab alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Keempat yaitu jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki ataupun itu menghina. Dalam Quran surat Al-Rod ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khaira minhum wala nisa min nisa'i asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu
anfusakum wa la tanabazu bil alqab biasal ismul fusyuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah bermain, dan barang siapa yang berbuat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu mengenai media jurnalistik. Yang pertama yaitu kolam, artinya pena. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'alama bil qalam. Yang artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kedua yaitu midad, yang artinya itu tinta. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datang tambahan sebanyak itu. Yang ketiga yaitu kertas, yang artinya kertas. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazalna 'alaika kitaban fi kitrasin fala masuhu bi aidihim laqalal ladzina kafaru inna hadza ila syihrun mubin. Yang artinya, dan sekiranya kami turunkan kepadamu ya Muhammad tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya, dan dengan mereka sendiri niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir atau sihir yang nyata. Selanjutnya yaitu suhuf atau artinya lembaran kertas. Dalam Quran surat An-Najm ayat 39-37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufim Musa. Yang artinya, ataukah belum diberikan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa. Wa Ibrahim allazina wafa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima yaitu roh, artinya lembaran tulisan. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma iliyun. Dan tahukah engkau apa iliyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang keenam yaitu laut, yang artinya batu tulis. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum mujid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga di lauhil mahfuz. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan pembacaan nanti. Saya untuk pamit. Saya Aksa Hardiansah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.